Pengimplementasian program pertama, metode Newton selisih maju. Dalam program menggunakan 3 library, yaitu NumPy untuk perhitungan numerik, Tabulate untuk membuat tabel, dan Matplotlib untuk visualisasi grafik. Untuk pengujian menggunakan dua fungsi, yaitu pangkat 0,5x dan 1/1 ditambah 25x kuadrat. Selanjutnya, definisi data digunakan untuk membuat titik-titik x dengan selisih tiap titiknya akan disubstitusikan ke dalam fungsi. Selanjutnya, definisi tabel maju digunakan untuk membuat tabel Newton selisih maju dengan sebagai contoh menggunakan orde 5. Selanjutnya, definisi Newton maju digunakan untuk menyusun interpolasi Newton selisih maju. Selanjutnya, definisi grafik untuk membuat grafiknya. Untuk hasilnya, berdasarkan perhitungan, galat yang diperoleh sangat kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Newton selisih maju memberikan hasil interpolasi yang akurat pada interval dan fungsi yang digunakan. Selanjutnya adalah program mengimplementasikan interpolasi polinom Newton mundur. Ini adalah syarat dan juga tabelnya nanti akan diambil, dan ini adalah rumusnya. Jadi langkah utamanya adalah mendefinisikan fungsi, yaitu fungsi pertama pangkat 0,5x dan fungsi kedua 1 dibagi 1 plus 25x kuadrat untuk fungsi rumusnya. Kemudian kita akan membuat tabel selisih mundur. Selanjutnya menyusun polinom Newton mundur menggunakan rumus. Nah, selanjutnya adalah menghitung galat maksimum dan juga menampilkan grafik. Nah, pada kode saya ini kita menampilkan tabel selisih mundur menggunakan rumus div, kemudian disimpan di range. Nah, selanjutnya untuk variabel p untuk Newton mundurnya. Dan kita menyimpan hasil tiap objeknya. Di result append, menghasilkan result. Nah, ini contoh F1 dan juga contoh kedua atau gauge. Nah, ini adalah outputnya, yang dimana bisa dilihat contoh 1, galat maksimumnya akan semakin kecil, mendekati 0, ya ini 0,03111 dengan hasil galat maksimumnya ini. Ini adalah grafiknya, yang bisa dilihat grafiknya meningkat. Nah, ini contoh kedua menggunakan derajat yang hingga derajat keempat atau perulangan keempat dengan nilai galat sebagai berikut. Ini adalah grafiknya yang bentuknya agak sedikit aneh dikarenakan ini fenomena Runge. Nah, ini ada derajat ke-8. Dan ini adalah grafik untuk derajat ke-8 dan derajat ke-12 atau penghitungan hingga derajat ke-12, dan ini adalah grafiknya. Nah, selanjutnya yaitu ada metode interpolasi Lagrange. Nah, metode Lagrange ini membentuk polinom interpolasi yang melalui n plus 1 titik data tanpa mensyaratkan jarak titik harus seragam. Rumus polinomnya yaitu seperti ini dengan basis seperti ini. Ciri-cirinya untuk interpolasi Lagrange itu berlaku untuk titik umum, seragam atau tidak menggunakan tabel selisih, kompleksitas O n kuadrat, kurang stabil untuk derajat tinggi pada titik equal-space. Selanjutnya kita akan langsung membahas kasusnya karena waktunya tidak cukup, saya tidak akan membahas kodenya. Nah, pada kasus pertama ini kita menggunakan fungsi fx pangkat 0,5x pada interval 0,1. Nah, bisa dilihat ini di grafiknya ada 3 hal. Yang pertama itu fungsi asli, fungsi polinom interpolasi Lagrange, dan titik data atau node. Bisa dilihat ini terlihat bahwa polinom hampir menempel pada fungsi asli dan galat maksimum sangat kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa interpolasi bekerja baik dengan fungsi halus. Selanjutnya ada kasus kedua. Kasus kedua ini kita menggunakan fungsi fx 1/1 plus 125x kuadrat pada interval min 1,1. Di sini kita menggunakan derajat polinom 4, 8, dan 12. Nah, titik-titik ini diambil secara merata atau equal space. Pada grafik pertama, bisa dilihat semakin besar derajatnya, semakin terlihat osilasi di dekat ujung interval. Nah, ini disebut fenomena Runge ya, kesalahan besar di tepi interval meskipun jumlah titik diperbanyak. Nah, kesimpulannya itu interpolasi Lagrange sangat baik untuk fungsi halus, tapi tidak untuk fungsi seperti Runge dengan titik equal-space. Polinom derajat tinggi justru bisa menghasilkan galat besar di tepi interval seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode Neville. Metode Neville adalah algoritma rekursif untuk menghitung nilai polinom interpolasi pada suatu titik tertentu tanpa membentuk eksplisit polinom tersebut. Metode ini menghasilkan polinom interpolasi yang sama dengan metode Lagrange, tetapi dihitung melalui skema rekursif yang bisa deal secara numerik. Berikut adalah rumus dari metode Neville. Dan berikut adalah kode Python dari metode Neville tersebut. Pada pengujian pertama, kami menggunakan fungsi eksponensial. Dan dihasilkan bahwa galat ini sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa interpolasi Neville mampu mendekati fungsi asli dengan akurasi yang sangat tinggi. Secara grafik, kurva interpolasi hampir mirip dengan fungsi asli tanpa isolasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode bekerja sangat baik pada fungsi yang halus dan monoton. Pada pengujian kedua, fungsi Runge, hasil interpolasi terlihat bahwa galatnya cukup besar dan grafik menunjukkan isolasi yang signifikan. Fenomena ini dikenal dengan fenomena Runge, yaitu ketidakstabilan interpolasi polinomial derajat tinggi pada interval lebar dengan titik berjarak seragam. Dari dua pengujian tadi dapat disimpulkan bahwa metode Neville sangat akurat untuk fungsi yang halus dan interval sempit. Namun, untuk fungsi dengan kelengkapan tinggi pada interval lebar, interpolasi polinomial global dapat menghasilkan isolasi dan galat besar. Oleh karena itu, pemilihan metode dan distribusi titik sangat mempengaruhi hasil interpolasi. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.